Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-6. Dalam part kali ini, cerita pun lebih berfokus kepada lanjutan karakter Louis, yang dimana katanya dia itu harus dikorbankan untuk pohon suci. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau pohon suci itu sedang meminta seorang putri yang akan dikorbankan. Dan Louis juga bisa mendengar suara adiknya yang bernama Leon. Pada part kali ini, panel cerita pun masih menyorot setelah kejadian itu berlangsung. Terjadi kepanikan dalam festival itu, di mana semua orang berlarian untuk melarikan diri. Karena memang kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di sini, Louis, Leon, Sergei, dan Layla pun keluar dari gua itu. Mereka juga langsung dihadapkan oleh para tentara Alzer yang sudah bersiap di hadapan mereka. Para kepala keluarga dari 6 bangsawan agung juga ada di sana. Ternyata, mereka juga telah mendengar suara dari pohon suci tentang seorang putri yang harus dikorbankan. Pada awalnya, para tentara Alzer itu mengira kalau putri yang dimaksud untuk dijadikan korban adalah Layla. Jadi para tentara Alzer pun langsung mengelilingi Layla untuk menangkapnya. Melihat hal itu, nampaknya Sergei tidak tinggal diam. Di sini, Sergei pun langsung berinisiatif berdiri di depan Layla untuk melindunginya. Para tentara Alzer pun agak bingung dan meminta Sergei untuk menyingkir dari sana. Melihat kejadian itu, Louis pun langsung berkata kalau yang akan dikorbankan untuk pohon suci bukanlah Layla, melainkan dirinya. Setelah mendengarkan kata-kata dari Louis, para tentara itu pun saling memandang dan akhirnya melepaskan Layla. Namun nampaknya Leon itu sangat terkejut dengan pengakuan dari Louis. Di sini Leon juga berusaha untuk membujuk Louis agar dirinya tidak melakukan hal itu. Tapi Louis pun berkata kalau ia harus melakukan hal ini karena memang adiknya telah menunggunya di puncak pohon suci. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau ia tidak pernah mendengarkan suara dari Leon, adik dari Louis. Begitu juga dengan Luxon. Tapi tetap saja Louis itu berkata kalau dirinya harus tetap dikorbankan karena memang ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan adiknya Leon. Mungkin saja Leon masih hidup dalam pohon suci. Ia juga akan menemui adiknya walaupun nyawanya sebagai bayarannya. Mendengar jawaban itu, Leon pun sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Lalu Louis pun segera beranjak dari sana untuk mendekati Albert. Di sini Albert pun sempat bertanya tentang kejadian saat ini. Tapi Louis pun berkata kalau ia akan menjelaskannya jika mereka sudah tiba di dalam rumah. Mendengar hal itu, Albert pun langsung membawa Louis pulang ke rumahnya. Sergei yang melihat Leon berdiam diri saja pun langsung mengejeknya dengan berkata kalau tugas Leon ini sudah selesai. Lalu Sergei pun mengajak Layla untuk pergi dari sana juga. Di sini Leon pun hanya bisa terdiam dan melihat Louis yang pergi. Tapi ia masih tidak percaya dengan kejadian ini. Leon pun sangat menolak jika Louis itu harus dikorbankan untuk pohon suci. Pikirannya terus menolak dan berteriak kalau pastinya ada sesuatu yang salah dalam kejadian ini. Pohon suci tidak mungkin meminta korban kepada manusia yang ia lindungi. Lalu Leon pun meminta Luxon untuk menyelidikinya karena memang Leon memiliki firasat buruk mengenai hal ini. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau dirinya tidak akan pernah bosan jika tinggal bersama masternya ini. Karena pastinya akan ada kejadian ataupun peristiwa baru yang harus mereka selesaikan. Panel cerita pun menyorot Layla dan Sergei yang sedang berjalan melewati kerumunan. Di sini mereka pun langsung dihadang oleh Emil yang terlihat sangat kesal. Ya memang kita tahu sendiri kan kalau Emil itu pacarnya Layla dan bahkan mereka itu sudah mau bertunangan. Jadi pantas saja Emil itu sangat marah melihat hal itu. Di sini Emil pun langsung mencengkram kerah dari Sergei dan memarahinya di sana. Sepertinya Emil juga sudah tahu kalau karena rencana Sergei lah Emil itu sampai berpisah dengan Layla. Namun di sini nampaknya Sergei itu tidak terlalu tertarik dengan omongan Emil dan berkata kalau saat ini dirinya sedang sibuk karena memang dirinya dipanggil oleh ayahnya ke rumah. Mengingat masalah dari Louis tadi memang benar-benar membuat heboh keadaan di sana. Tapi di sini Emil juga tidak terlalu peduli dengan perkataan dari Sergei. Karena memang bagi dirinya Sergei itu hanya sedang mencari alasan untuk melarikan diri saja. Mendengar hal itu, Sergei pun nampaknya menjadi kesal lalu membanting Emil ke tanah. Ya karena memang badan Emil itu lebih kecil daripada Sergei. Jadi pantas saja kalau Sergei itu bisa membanting Emil dengan mudah.
Lalu Sergei pun meninggalkan Emil di sana. Di sini Emil pun mencoba untuk melawan Sergei lagi. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh Layla. Layla pun berusaha untuk menghentikan amarah dari pacarnya itu. Namun bukannya tenang, di sini Emil itu malah marah balik kepada Layla. Di sini Emil itu merasa dikhianati karena memang ia melihat Sergei dan Layla berduaan. Emil juga membentak Layla di depan semua orang yang ada di sana. Sontak pertengkaran Emil itu mengundang banyak orang untuk menontonnya. Ya, karena memang Emil kan salah satu dari 6 bangsawan agung, apalagi juga ada Layla di sana yang telah dikonfirmasi sebagai putri dari keluarga Lespines. Melihat Emil yang sudah marah seperti itu, Layla pun tidak bisa jujur kepada Emil, apalagi mengatakan kalau Sergei itu telah mencium paksa dirinya. Melihat Layla yang hanya diam saja, Emil pun menjadi kesal dan semakin membentak Layla. Pada awalnya Layla itu berusaha untuk diam dan menerima kesalahannya saja. Tapi semakin lama Emil itu seperti sedang merendahkan Layla. Jadi Layla pun langsung marah balik ke Emil. Layla juga berkata kalau Emil itu hanya peduli dengan wajah kebangsawanannya saja. Cukup Emil, apakah kau sudah senang ketika memarahi diriku dan membentakku di hadapan semua orang? Tidak bisakah kita menyelesaikan masalah ini berdua saja tanpa membuat heboh di depan umum? Mendengar hal itu, Emil pun menjadi terdiam. Di sini Emil pun baru menyadari kalau tindakannya kali ini sudah berlebihan dan bahkan tidak mencerminkan seorang bangsawan sama sekali. Emil pun mencoba meminta maaf kepada Layla, tapi nampaknya Layla itu tidak mau memaafkan Emil kali ini dan pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke Mansion Mary. Di sini setelah kembali dari festival 6 bangsawan, Leon itu menceritakan segalanya kepada Mary. Lalu Leon, Claire, Luxon, dan Mary juga menempati ruang kosong dalam mansion itu untuk berdiskusi, karena memang mereka juga tidak ingin ada yang mendengar pembicaraan mereka sepertinya. Di sini jujur saja Mary itu sangat tidak mengetahui alur seperti ini, karena memang tidak ada rute seperti ini dalam game kedua yang pernah ia mainkan. Walaupun Mary itu sudah mencoba banyak good ending ataupun bad ending dalam game kedua ini, tapi tetap saja ia tidak menemukan rute seperti ini dalam semua ending yang ia terima. Di sini Luxon juga sangat bingung karena ia juga tidak menyangka akan ada situasi seperti ini. Melihat keadaan yang seperti ini, Leon pun tidak bisa menerimanya. Jadi Leon pun memutuskan untuk menyelamatkan Louis dari rencana pengorbanan itu. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau sebenarnya misi mereka kali ini akan sangat sulit. Dan bahkan jika Leon berusaha untuk menyelamatkan Louis, maka presentase keberhasilan mereka sangatlah rendah. Mendengar hal itu, Leon pun terkejut dan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Di sini Luxon pun menjelaskan secara gamblang kalau memang masalahnya adalah di Ideal. Setelah mendengarkan nama Ideal, Leon pun langsung refleks, apakah Layla adalah musuh kita kali ini? Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kemungkinan Layla adalah musuh sangatlah kecil. Dan sebenarnya jika perhitungan Luxon benar, maka mereka tidak akan menghadapi Ideal secara langsung. Yang akan mereka hadapi kali ini adalah pangkalan pertahanan yang telah dibuat oleh Ideal. Di sini Luxon pun mengatakan kalau sebenarnya ada pangkalan manusia era lama tepat di puncak pohon suci, dan itu adalah tempat di mana Ideal ditempatkan sebelumnya. Jadi pastinya tempat itu dipenuhi perangkat pertahanan yang cukup luar biasa. Apalagi Luxon juga sudah mengakui kalau ada beberapa bagian ataupun beberapa fitur dari dirinya yang kalah dari Ideal. Luxon juga masih belum mengetahui secara menyeluruh tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh Ideal itu. Jadi walaupun nantinya Ideal tidak ikut campur dalam masalah kali ini, maka mereka harus tetap menembus pertahanan yang telah dibuat oleh Ideal itu. Tapi ada kemungkinan juga mereka bisa berhadapan langsung dengan Ideal karena pastinya jika mereka berniat untuk menghancurkan pohon suci demi menyelamatkan Louis, maka pihak Alzer tidak akan tinggal diam dan akan mempertahankan pohon suci itu. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka Ideal pasti akan memihak kepada Alzer. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun nampaknya sudah siap dan memikirkan matang-matang tentang apa yang akan mereka lakukan nantinya. Jadi Leon pun berkata untuk saat ini, mereka harus mencari banyak informasi terlebih dahulu. Lalu Leon pun berkata kepada Mary, jika ia terpikirkan sesuatu mengenai kejadian ini, maka ia harus memberitahu Leon terlebih dahulu. Sedangkan Leon dan Luxon akan pergi menggali informasi lebih lanjut. Dan untuk Claire, Leon itu memerintahkan Claire untuk pulang saja ke Holford dan menemani Angie juga Livia di sana. Mendengar hal itu nampaknya Claire itu tidak senang dengan tugasnya karena memang
Menurutnya ia itu masih bisa membantu sedikit. Tapi tetap saja Leon itu tidak memperbolehkannya. Mendengar hal itu, Claire pun langsung ngambek kepada Leon. Sementara itu, 6 bangsawan agung pun langsung mengadakan pertemuan darurat untuk membahas pohon suci yang meminta pengorbanan putri tersebut. Tentu saja kelima bangsawan lain selain Albert sangat menyetujui jika Louis itu harus dikorbankan, apalagi mereka tidak akan tahu apa yang terjadi jika mereka menolak mengorbankan Louis kepada pohon suci. Namun di sini nampaknya Albert itu tidak menyerah begitu saja dan mencoba untuk meyakinkan Ferdinand agar dirinya mau mendukung keputusan Albert yang menentang pengorbanan dari Louis. Tapi nampaknya Ferdinand itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi kali ini. Karena memang keputusan untuk mengorbankan satu manusia demi menyelamatkan banyak orang, bahkan semua warga yang ada di Alzur, adalah keputusan yang tepat bagi dirinya. Di sini Albert pun tidak terlalu kecewa karena hal itu. Karena memang dari awal sendiri Albert itu sudah tidak terlalu percaya dan bergantung kepada Ferdinand lagi. Mengingat kalau Ferdinand itu kan sudah mengkhianati dirinya dan ikut dalam rencana penggulingan keluarga Raoul. Walaupun keputusan kalau Louis itu harus dikorbankan sudah ditetapkan melalui voting, tapi Albert itu bertekad dalam dirinya kalau kali ini ia tidak akan membiarkan anaknya diambil lagi. Kematian Leon sudah cukup membuat luka yang mendalam bagi keluarga Raoul. Ia tidak akan mengorbankan Louis kali ini. Panel cerita pun berpindah ke rumah keluarga Raoul. Di sini Albert dan istrinya pun sedang menemani Louis di dalam kamarnya. Louis yang melihat kedua orang tuanya yang khawatir mencoba menghibur mereka. Di sini Louis juga merasa nostalgia karena memang kejadian ini mengingatkan dirinya saat dulu telah menghibur Leon. Ibu dari Louis itu sangat sedih ketika mendengar anaknya ingin dikorbankan untuk pohon suci. Di sini ibu dari Louis pun langsung meminta suaminya agar melakukan sesuatu. Mendengar hal itu, Albert pun berusaha keras untuk memikirkan segala cara yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Louis. Bahkan ia siap untuk berperang melawan 5 bangsawan agung lainnya. Saat itu juga Leon itu bertamu ke rumah keluarga Raoul untuk membicarakan tentang nasib Louis. Dan Albert juga meminta bantuan dari Leon agar mereka itu bisa menyelamatkan Louis. Tentu saja Leon itu akan dengan senang hati membantu mereka untuk menyelamatkan Louis. Setelah itu Leon pun mengunjungi kamar Louis dan menghiburnya di sana. Di sini Louis pun sangat terkejut ketika Leon datang ke kamarnya. Leon pun langsung duduk di samping Louis dan berbicara banyak hal mengenai dirinya. Lalu Leon pun meminta Louis untuk menceritakan adiknya kepada Leon. Mendengar hal itu, Louis pun berkata kalau ia akan dengan senang hati untuk menceritakannya. Karena memang saat ini ia sudah takut untuk tidur. Jadi di sini Louis itu selalu bermimpi buruk teman-teman ketika ia sedang tidur. Terutama ya bermimpi buruk tentang adiknya yang telah meninggal itu sih. Oke, kita lanjut. Panel cerita pun berpindah ke karakter Sergei. Dalam kamarnya, Sergei itu memikirkan Louis yang dijadikan pengorbanan. Ia juga berpikir apakah dengan menyelamatkan Louis, maka ia itu bisa diakui sebagai bagian dari keluarga Raoul atau tidak ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Sergei itu masih berpikir kalau dirinya hanyalah pengganti Leon saja. Padahal sih enggak, karena memang Albert juga sudah menganggap Sergei itu sebagai anaknya gitu. Dan di sini Ideal pun datang kepada Sergei untuk mengobrol dengannya. Dalam obrolan itu diketahui juga jadi cinta pertamanya dari Sergei itu adalah Louis. Tapi karena Louis itu selalu berpaku pada adiknya yang sudah mati yaitu Leon, jadi Sergei pun menyerah kepada Louis karena ia menganggap dirinya itu sudah tidak bisa mengisi kekosongan hati dari Louis. Sedangkan kan MC kita itu memiliki penampilan, nama, dan juga semua sifat dari adiknya Louis itu kan namanya juga sama-sama Leon gitu. Dan di sini Sergei itu melihat kalau Leon MC kita itu bisa mengisi kekosongan hati dari Louis, sedangkan dirinya itu tidak. Dan karena Sergei itu benar-benar benci sama Leon adiknya Louis itu, jadi di sini si Sergei juga sangat benci sama MC kita karena ngiranya si Leon MC kita ini sudah merebut Louis dari dirinya. Dan di sini nampaknya juga Sergei itu telah terpengaruh oleh omongannya Ideal yang mengatakan kalau Leon itu sudah terlena dan berbuat seenaknya saja di kerajaan Alzur ini karena ia itu memiliki Luxon yang notabene-nya adalah barang cheat dan memiliki kemampuan super tinggi lah gitu. Jadi pada malam hari itu juga Sergei pun bersumpah untuk menghukum Leon karena perbuatan semena-menanya terhadap Alzur. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.